Diawali dengan perekrutan calon sekretaris baru untuk Menführer, atau dalam bahasa Indonesia berarti pemimpinku. Sapaan yang dipakai pasukan Nazi yakni Hitler. Beberapa wanita cantik disuguhkan dan satu wanita muda berhasil menawan perhatiannya. Dia bernama Junge. Ich hab's geschafft, hat mich engagiert. 2,5 tahun kemudian, tepatnya 19 April 1945, dentuman artileri muncul dan bahkan sampai ke bunker Hitler. Tepat hari ini juga menjadi hari ulang tahun yang ke-56. Namun bukan kado merah yang ia dapatkan, melainkan tentara Rusia sedang berada 12 km dari pusat kota Berlin. Sontak saja hal tersebut membuat mereka murka. Scene berpindah ke seorang bernama Himmler. Dia adalah komando SS, organisasi keamanan militer besar milik Nazi. Dia juga dipercaya sebagai tangan kanan Hitler yang paling setia. Namun ia dibenci oleh sebagian jenderal karena sikap sombong dan suka cari muka. Di tengah obrolannya, ia pun mempercayakan asisten yang bernama Hermann untuk membujuk Hitler lantaran situasi sudah semakin mencekam. Ia percaya bujukan dari Hermann mungkin akan didengar karena Hermann merupakan adik ipar dari Eva, istri Hitler. Hal itu juga Hitler secepatnya melakukan operasi Clausewitz atau yang berarti sandi memulai pertahanan Berlin, di mana semua kementerian dan departemen harus segera mengosongkan kota karena akan diisi oleh para tentara. Namun hal itu ditentang oleh Profesor Chin lantaran ia khawatir dengan kondisi warga sipil yang berada di sana. Berselang dari itu, Himmler dipercaya untuk berangkat ke daerah untuk menyelesaikan misinya. Kemudian keesokan harinya, Hitler bersama Speer telah membuat rekonstruksi Jerman ketiga, di mana setelah memenangkan perang ini, ia akan membangun kembali Jerman yang hancur seperti sedia kala. Dan ketika itu pula, Hermann mencoba mengajak Hitler untuk meninggalkan Berlin. Namun ia menolak dan bersikeras untuk tetap berada di Jerman untuk memecahkan masalahnya sendiri atau menunggu hingga Berlin binasa. Sementara itu, para warga mulai berkemas dan sibuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, tak sedikit pula pemuda rekrutan Hitler yang menentang keluarga demi sebuah penghargaan yang telah dijanjikan Hitler. Kebanyakan dari mereka belum berusia 15 tahun, namun mereka ngotot untuk menjadi garda terdepan sebagai upaya penghormatan kepada sang Führer. Sungguh merupakan perbuatan yang sangat sia-sia. Kamu lagi sana. Di saat yang sama pula, Hitler bersama jajaran pimpinan kembali mengadakan rapat, di mana kali ini sebuah fakta dibeberkan jika di beberapa divisi Jerman telah dipukul mundur. Dan meskipun hal tersebut sudah jelas kebenarannya, Hitler tetap ngeyel dan seakan yakin jika Jerman mampu membalas dan membawa pasukan 10 kali lipat lebih banyak. Ia pun memerintahkan Monke untuk memimpin pertahanan Berlin. Namun ketika Monke mengusulkan untuk mengevakuasi 3 juta warga sipil, Hitler menjawab jika mereka tak perlu menghabiskan tenaga untuk mengkhawatirkannya. Bahkan meskipun banyak anak-anak, wanita, dan para orang tua, hal itu sama sekali tidak membuat dia sedikit pun meletakkan rasa simpatinya. Kemudian keesokan harinya, Hitler menemui para bocah yang bisa dicuci pikirannya dengan iming-iming pujian dan sebuah medali. Mereka mau berjuang sampai titik darah penghabisan. Bahkan keselamatan dan ancaman dari orang tua sudah tak lagi mereka anggap penting. Beberapa hari setelahnya, Profesor Chen mendapatkan telepon jika salah satu regu di kedutaan kekurangan dokter dan tim medis. Terdorong dengan rasa kemanusiaan, ia pun berangkat dan sampailah di depan departemen, di mana sebelumnya ia sempat bekerja. Tak hanya itu, ia nekat masuk seorang diri meskipun hal itu dilarang karena terlalu berbahaya. Lantas ia pun terkejut ketika melihat banyaknya mayat, serta para manula yang hanya bisa berbaring tak berdaya. Betapa mirisnya keadaan mereka karena telah menjadi korban keji dari sebuah peperangan. Hari masih terus berlanjut. Pergerakan Rusia semakin hari ditaksir semakin gencar tidak terbendung. Perlawanan Jerman sangat tak sebanding karena musuh terus-menerus berdatangan. Sedangkan bocah yang menentang ayahnya mendadak dihantam oleh kenyataan jika suasana pertempuran ini tidak pernah ada dalam bayangannya. Lantas ia pun kabur melihat rekannya tewas di hadapannya. Bukannya main layang-layangan aja lu ah.
Tak lama kemudian ledakan jatuh di depan bunker Hitler. Hal tersebut membuat Hermann mengingatkan Junge untuk segera pergi meninggalkan Berlin sebelum waktunya terlambat. Namun ia yang sudah kepalang setia justru menganggap jika Hitler pasti mendatangkan pasukan bantuan. Sementara Hitler pun kembali rapat dengan para pimpinan Nazi. Namun lagi-lagi ia mendapatkan kabar jika mereka telah menarik pasukannya karena situasi sudah semakin sempit. Sontak ia marah sejadi-jadinya, merasa dikhianati karena bertindak tanpa persetujuan darinya. Para jenderal yang berusaha sekuat tenaga pun habis dihina dan dimaki sebagai orang pengecut yang tidak setia dan merupakan pengkhianat. Setelah puas berteriak, ia merasa sudah tidak dihormati lagi. Pada akhirnya berkata, jika semua ini telah selesai, Jerman telah dikalahkan. Namun meskipun begitu, ia masih menjunjung tinggi harga dirinya, di mana ia lebih baik menembak kepalanya sendiri daripada harus meninggalkan Berlin. Semua itu didengar oleh beberapa pihak yang berada di luar, dan di saat itu juga harapan mereka pupus seketika. Namun di saat sulit sekalipun, sang istri tetap berada di sisinya dan selalu menemani bagaimanapun kondisinya. Kemudian di hari berikutnya, mereka kembali mendapati gempuran dari Rusia. Kali ini pertahanan mereka dibuat kacau balau, kekurangan pasukan sampai suplai persenjataan. Di tengah perjalanan, Profesor Chen melihat dua pria Jerman meminta pertolongan karena hampir dieksekusi. Ia menghampiri, berusaha mencegahnya. Namun ternyata kekejaman Hitler telah mendarah daging kepada para prajuritnya. Dan setelah melewati perjalanan, ia tiba di camp dan melihat jika ratusan prajurit telah berguguran dan terluka parah. Tak hanya itu, banyak dari warga sipil yang ikut menjadi korban. Bahkan tak sedikit dari anak-anak dan para wanita. Di sisi lain, Menteri Goebbels sekaligus juru bicara Hitler mendapatkan laporan jika para pasukan tewas sia-sia karena terpaksa maju tanpa menggunakan senjata. Namun ia seolah tidak peduli karena itu sudah menjadi risiko mereka. Tak berselang lama, istri dari menteri datang bersama sekumpulan anak-anak yang diketahui sebatang kara karena keluarganya telah tiada. Sementara Hitler mulai merencanakan skenario bunuh diri bersama istrinya, di mana mereka akan menembakkan pistol ke dalam mulut, karena hal itu akan menjadi pembunuhan termudah dan tak perlu merasakan sakit terlalu lama. Konon cara itu dapat melumpuhkan pernapasan dan sistem saraf dalam hitungan detik. Di sana pula Junge diberikan satu racun dan kemungkinan akan ikut dalam rencana Hitler. Melihat keadaan yang semakin terdesak, Eva pun menulis surat untuk adik perempuannya. Begitu juga yang menyangkut data apapun tentang Hitler dibakar seluruhnya agar tak meninggalkan satu pun jejak. Mereka hanya ingin mati secara tersembunyi dan tidak menyisakan mayat yang bisa diambil oleh Rusia. Der Firma Heise bin ich noch anliegende Rechnung. Bitte gib auch Lindners und Karl. Hermann siehst du bestimmt wieder. Kemudian Hitler mendapat salah satu surat dari salah satu politikus bernama Göring yang kurang lebih isi surat tersebut, jika Hitler sudah tidak mampu untuk bergerak, maka Göringlah yang akan mengawal seluruh warga. Ia pun tersinggung dan menganggap jika apa yang ditulis dalam surat tersebut adalah sebuah pengkhianatan yang besar. Ist der Mann auf der Stelle. Kemudian Sin pun berpindah kepada si bocah, di mana ia berhasil menyelamatkan diri dan pulang kepada keluarganya. Memang sebaik-baiknya tempat perlindungan adalah keluarga, karena meskipun ia sudah melakukan kesalahan fatal, namun keluarga masih menerima bagaimanapun keadaannya. Dan kemudian Hitler pun memperoleh surat yang berisi jika Himmler melakukan tawaran untuk menyerah kepada kekuatan sekutu. Kemarahannya pun kembali memuncak, di mana ia mencaci maki Himmler dan tidak percaya jika orang yang dipercaya selama ini justru tega mengkhianatinya. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retschausen vertrauen. Dan saat ia meminta konfirmasi langsung dari Hermann yang memang asistennya, justru mendapat laporan jika Hermann sudah bersekongkol dan tidak ada di bunker sejak beberapa hari lalu. Mendengar hal itu, ia pun kembali mengeluarkan sumpah serapahnya dan berjanji akan membunuhnya jika Hermann ditemukan. Beberapa jam kemudian, prajurit pun berhasil menemukan Hermann dan langsung mengeksekusinya di tempat. Meskipun Eva memohon untuk tidak membunuhnya, lantaran sang adik sedang hamil muda, Hitler tidak mempedulikan, bahkan menganggap tidak ada tempat untuk orang yang berkhianat. Tak lama dari itu, ia mendapat kabar jika musuh sudah menghimpit posisi mereka.
hingga titik serangan udara tidak bisa dilakukan. Seseorang pun mengusulkan jika Hitler harus menandatangani surat untuk meninggalkan Berlin. Namun ia masih tetap pada pendiriannya, sementara bagi sang menteri, Hitler harus meninggalkan kota dengan cara terhormat karena namanya tertulis dalam sejarah. Hal tersebut membuatnya meminta Junge segera menuliskan surat wasiat untuknya, yang kurang lebih berisi perjalanan awal saat menjadi sukarelawan di Perang Dunia I. Des Führers. Keesokan harinya, tepat tanggal 30 April 1945, Rusia semakin mendesak posisi mereka dan mengakibatkan Jerman hanya bisa bertahan kurang dari 20 jam. Kabar lainnya juga bahwa setiap divisi sudah terkepung dan sudah terpukul mundur. Atau dengan kata lain, Nazi diambang kehancuran. Namun hal itu tidak membuat Hitler mengangkat bendera putihnya, melainkan meminta asistennya untuk membakar mayatnya dan sang istri ketika bunuh diri nanti. Verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Di sisi lain, Profesor Chen mendapat kabar jika Hitler ingin menemuinya. Ia pun datang ke bunker bersama dua rekannya untuk mendengar salam perpisahan dari sang pimpinan. Dan di saat ia pergi ke toilet, tak sengaja ia mendengar ucapan jika pembunuhan yang lebih efektif adalah dengan cara menegak racun sambil menarik pemicu pistolnya. Hitler pun ditetapkan tewas bunuh diri, meninggalkan staf dan prajurit beserta orang-orang yang sudah mengabdi kepadanya. Mereka pun cepat dibawa ke sebuah lubang untuk dibakar dan memberikan penghormatan terakhir. Di sisi lain, keadaan warga sipil justru semakin memanas lantaran pasukan Jerman tega mengeksekusi warganya yang memilih menyerah dengan cara menggantung hidup-hidup. Ada dari mereka yang berhasil kabur karena diselamatkan oleh si bocah. Sementara kekuasaan resmi telah diserahkan oleh sang menteri, namun saat diberikan surat untuk menyerah, kurang lebih responnya sama, yakni bersikukuh mempertahankan harga diri. Meskipun situasi sudah tidak bisa tertolong lagi. Dengan demikian terjadilah perdebatan alot antara para jenderal, ada yang memilih untuk menyerah, ada pula yang masih ingin menepati janjinya pada Hitler. Di saat yang sama pula, Nyonya Goebbels meracik obat bersama dokter untuk diberikan kepada anak-anak yang tidak berdosa. Beberapa jam setelahnya, di saat mereka sedang tidur pulas, ia pun memasukkan satu persatu kapsul racun yang juga dimakan Hitler hingga semuanya tewas. Konon ia melakukan hal itu lantaran ia percaya jika ketika di akhirat nanti ia akan mendapatkan pengampunan karena telah membawa anak-anak. Pekerjaan ini jangan ditiru ya, karena ini jenis pembunuhan yang dilarang. Di sisi lain, para jenderal dan jajarannya sudah berada di jalannya masing-masing, di mana Junge juga memutuskan untuk tetap hidup dan melarikan diri bersama yang lainnya. Sementara sisanya memutuskan untuk bunuh diri, mengakhiri hidup demi kesetiaannya pada Hitler. Keesokan hari, sang jenderal mengambil alih komando, memutuskan dengan seksama bahwa pasukan mereka sudah kalah telak. Dan demi kepentingan bersama, serta agar tak memperpanjang penderitaan rakyat Berlin, ia memerintahkan seluruhnya untuk menghentikan pertempuran. Begitu pula sang anak yang menemukan mayat orang tuanya akibat serangan yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu sang menteri dan istri juga memutuskan bunuh diri dan membakar mayatnya menyusul Hitler. Singkat cerita, malam pun berlanjut. Junge bersama pasukannya masih berupaya melarikan diri, melewati terowongan di tengah kota yang sudah hancur berantakan. Bahkan di tengah perjalanan, kelompok yang lain dibombardir dengan peluru hingga memaksa mereka berpindah tempat. Herr Hewel? Jetzt essen Sie erstmal was. Zum Sterben ist immer noch. Lalu keesokan paginya, mereka tiba di garis depan, di mana pasukan tersisa berkumpul dan menunggu pasukan Rusia tiba. Junge pun diminta melarikan diri karena kemungkinan ia masih bisa selamat dengan alasan wanita tidak pernah ditahan dan warga sipil tidak pernah terlibat dalam peperangan. Hingga saat tentara Rusia mendekat, mereka pun menjatuhkan senapan dan tidak melakukan perlawanan. Namun para pimpinan memiliki pendapat berbeda, di mana mereka bertekad untuk melawan sampai satu peluru yang tersisa untuk bunuh diri demi kesetiaannya pada Hitler. Jelas hal ini ditentang oleh sang profesor, namun suaranya tidak didengar dan ia terpaksa menyetujui hal tersebut. Di saat yang sama pula, Junge berjalan seorang diri melewati sekumpulan tentara Rusia.
hingga sang bocah muncul dan menggenggam tangannya. Sementara di sisi lain, dua orang mengakhiri hidupnya daripada menyerah pada Rusia karena pada dasarnya mereka tidak ingin mengorbankan kesetiaannya kepada Hitler. Berhari-hari setelahnya, Junge dan si bocah berhasil keluar dari Berlin dan menikmati perjalanan dengan sepeda yang mereka temukan. Dan film pun tamat.